Tianzi memiliki kekuatan supernatural sesuai dengan zodiaknya, dan kita juga tahu bahwa akademi ini hanya menerima siswa-siswa yang memiliki kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, akademi ini berbeda dari akademi-akademi lainnya. Ketika tiba giliran Tianzi untuk mengambil sertifikat ayahnya, ia mengirim sopirnya untuk mengambilnya. Mereka mengira bahwa Tianzi yang datang adalah orang tua dari Tianzi dan sudah tua. Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa Tianzi mengirimkan sopirnya untuk mengambil sertifikat tersebut. Ini menunjukkan bahwa Tianzi adalah orang yang sangat kaya dan berbeda dari yang lain. Teman-teman sekelasnya merasa kesal dan ketika mereka keluar, mereka berniat untuk memukuli Tianzi. Namun, sahabatnya, Chen, datang untuk melindunginya dan mencoba mengusir mereka. Tianzi tidak takut dan menyuruh mereka untuk pergi berkelahi di tempat lain. Mereka semua pergi, berpikir bahwa mereka bisa mengalahkan Tianzi, tetapi Tianzi berhasil mengalahkan mereka semua sendirian. Akhirnya, dia memberikan uang kepada mereka untuk biaya perawatan mereka. 10 hari kemudian, Direktur Akademi bersama asistennya sedang duduk ketika seseorang mengirimkan mie. Direktur sangat menyukai mie tersebut dan bertanya kepada asistennya tentang nama restoran yang membuatnya. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke restoran tersebut. Sementara itu, Chen Jing pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan diberitahu oleh penjual bahwa dia seharusnya mendaftar di universitas. Chen Jing mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya karena biayanya terlalu tinggi untuknya dan paman tirinya. Ketika dia melihat telur yang tidak tertata dengan rapi, Qi Jing mengambil sayuran dan bergegas menuju restoran milik pamannya. Di jalan, ia melihat beberapa botol yang diletakkan secara sembarangan, jadi ia berhenti sejenak untuk merapikannya dengan rapi. Setelah itu, ia pergi ke restoran dan mendapati bahwa direktur akademi berada di sana. Direktur meminta Qi Jing untuk membuatkan mie untuknya. Ketika direktur mengetahui bahwa Qi Jing yang membuat mie tersebut, ia memberinya kartu sekolah dan meminta Qi Jing untuk mendaftar di akademi dengan beasiswa penuh tanpa biaya. Qi Jing sangat terkejut ketika melihat kartu akademi dan ternyata itu sama dengan kartu yang pernah dia miliki. Direktur bertanya bagaimana dia mendapatkan kartu tersebut, dan Qi Jing menjelaskan bahwa seseorang pernah menyelamatkannya dan memberinya kartu tersebut dan dia sedang mencarinya. Qi Jing kemudian duduk bersama pamannya dan memberitahunya bahwa ia akan mendaftar di akademi tersebut. Ketika pamannya mengetahui nama akademi, ia mengatakan bahwa orang tua Qi Jing pernah belajar di sana. Ia menceritakan bagaimana ibunya meninggal dan ayahnya menghilang setelahnya. Qi Jing merasa sangat sedih dan kesal dengan pamannya karena ia merasa pamannya berbohong kepadanya. Keesokan harinya, Qi Jing pergi ke pameran pakaian akademi dan mengambil pakaian gratis dari sana. Ia memasuki kamar seorang siswa untuk mencoba pakaian tersebut tanpa menyadari bahwa itu adalah kamar milik siswa tersebut. Ketika siswa tersebut masuk dan melihatnya, Qi Jing merasa malu dan langsung melarikan diri. Kemudian, ia naik bus akademi untuk pergi ke tempat tujuan berikutnya. Qi Jing bertemu dengan Shikun dan mereka saling berkenalan. Shikun sangat senang ketika mengetahui bahwa Qi Jing adalah gadis biasa seperti dirinya. Keesokan harinya, Qi Jing pergi ke akademi dan direktur memperkenalkannya dengan akademi. Di sana, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Bai, yang memiliki kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi. Bai memberitahu Qi Jing untuk berhati-hati dengan mata kanannya. Tidak lama kemudian, Qi Jing terkena bola di matanya. Setelah kejadian itu, Qi Jing terbangun dan menemukan Bai di sampingnya, yang mengatakan bahwa mereka akan menjadi teman dan membawanya untuk memperkenalkan akademi kepadanya. Qi Jing melihat para siswa di akademi, masing-masing dengan kekuatan supernya, dan dia sangat terkejut. Dia mengikuti Bai dan pacarnya, Yo, ke acara yang diadakan oleh Union of Students. Ada seorang bernama Adam yang sedang bernyanyi, dan kemudian Tianzi datang. Adam mencoba mengganggu Tianzi, dan mereka berdua menunjukkan kekuatan super mereka. Ketika Qi Jing melihat Adam menunjukkan kemampuannya, dia teringat pada anak yang menyelamatkannya saat dia kecil. Dia memberikan sapu tangannya pada anak tersebut, dan anak itu memberikan kartu akademi kepadanya. Qi Jing berpikir bahwa Adam adalah anak itu. Kemudian, ketika Qi Jing melihat wajah Tianzi, dia mengingat peristiwa di kamar ganti dan menuduh Tianzi sebagai orang yang tidak sopan. Ini menyebabkan para gadis akademi berkumpul dan memukuli Qi Jing. Setelah itu, Qi Jing pergi ke kelas dan diperkenalkan oleh guru dengan teman-teman sekelasnya. Namun, begitu teman-teman sekelasnya melihatnya, mereka semua tertawa. Qi Jing menemukan tempat duduk kosong dan duduk di sana, hanya untuk menemukan seorang siswa bernama Ming di kursi sebelahnya. Ming memiliki kekuatan super yang membuatnya sangat istimewa. Qi Jing kembali duduk di samping Bai. Setelah pelajaran selesai, Qi Jing pergi ke kamar mandi dan bertemu dengan Bei Bei, yang ternyata adalah pacar Tianzi. Qi Jing bertanya-tanya apakah mungkin pacar Tianzi adalah seseorang yang tidak layak dan menyedihkan seperti Bei Bei. Qi Jing meninggalkannya dan mengatakan bahwa dia akan mencari Adam. Qi Jing menemui Adam yang sedang berlatih bersama temannya. Qi Jing bertanya apakah Adam pernah menyelamatkan seorang gadis 10 tahun lalu, tetapi Adam mengatakan bahwa dia tidak pernah menyelamatkan siapapun. Qi Jing mengatakan bahwa dia akan menunggu di garasi setelah sekolah. Adam mengira Qi Jing akan menunggu untuk melatihnya. Ketika Qi Jing tiba di garasi, dia melihat Adam datang dengan banyak orang yang siap untuk melawan dan melatih Qi Jing. Saat
Saat Qi Jing hendak mengeluarkan kartu akademinya, Adam mengira dia akan menunjukkan kekuatannya atau mengeluarkan senjata. Adam dan teman-temannya menundukkan kepala. Qi Jing menunjukkan kartu akademinya dan bertanya apakah itu miliknya. Adam mengambil kartu tersebut, melemparkannya ke tanah, menginjaknya, dan pergi. Qi Jing sangat kesal dan mulai menangis. Shikun melihat Qi Jing dan mendekatinya untuk berbicara. Shikun mencoba menghibur Qi Jing dan menceritakan bahwa dia juga mengalami perundungan ketika masih kecil. Keesokan harinya, Qi Jing pergi ke akademi dan menyaksikan pertandingan antara tim Adam dan tim lainnya. Tim Tianzi memenangkan pertandingan, dan hadiahnya adalah sebuah piala dari coklat. Ketika juri pergi untuk mengambil piala tersebut, dia menemukan Qi Jing memakannya. Qi Jing mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia makan coklat, jadi dia memakan piala tersebut. Juri memberitahunya untuk tinggal setelah akademi untuk membersihkannya. Saat Qi Jing sedang membersihkan ruang rekreasi, dia melihat kartu akademinya dan terus menatapnya. Tianzi masuk dan melihatnya, lalu bertanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Ketika Tianzi mendekat, dia melihat kartu akademi di tangannya dan bertanya apa gunanya kartu tersebut. Qi Jing menjelaskan bahwa ketika dia masih kecil, seorang anak laki-laki menyelamatkannya dan memberinya kartu tersebut. Dia bertanya apakah kartu tersebut miliknya. Tianzi tampak gugup dan mengatakan bahwa kartu itu bukan miliknya. Ketika mereka merasa seseorang datang, mereka bersembunyi di bawah meja. Ternyata hanya seekor anjing kecil yang masuk, lalu mereka keluar dari tempat persembunyian mereka. Saat turun tangga, Qi Jing melihat sebuah sapu tangan di saku Tianzi dan mengambilnya, mengatakan bahwa itu miliknya. Tianzi menyangkal dan merebut sapu tangan darinya, lalu pergi. Qi Jing mengikuti Tianzi dan melihatnya bersama Bei Bei. Bei Bei menulis nama Qi Jing di daftar kematian yang dia buat. Keesokan harinya di akademi, Xiaqi, teman Bei Bei, memberitahu Bei Bei bahwa dia melihat Qi Jing mengejar Tianzi dan jatuh di tanah. Tianzi membantu Qi Jing bangkit dan saat Qi Jing berdiri, dia ingin mengambil sapu tangan dari saku Tianzi. Tianzi memeluknya secara tiba-tiba, dan Qi Jing merasa tidak nyaman. Bei Bei sangat marah dan pergi untuk menghadapi Qi Jing. Qi Jing berdiri sambil melihat sapu tangan yang dia ambil dari Tianzi. Ternyata di sapu tangan tersebut tertulis bahwa itu bukan sapu tangan yang asli. Di malam hari, Qi Jing terus mengikuti Tianzi, tetapi Tianzi menyadarinya dan meminta agar Qi Jing berhenti mengikutinya. Qi Jing bertanya tentang sapu tangan dan Tianzi menjelaskan bahwa sapu tangan itu diberikan oleh temannya, Qi Jin. Keesokan harinya, Qi Jing pergi menemui Qi Jin dan dia mengatakan bahwa sapu tangan itu berasal dari seorang teman, dengan syarat Qi Jing harus membawakan dua temannya untuknya. Qi Jing merasa kesal dan pergi. Qi Jing sedang memperbaiki rambutnya di depan cermin mobil ketika Bei Bei dan teman-temannya datang. Mereka memberitahu Qi Jing bahwa mereka tahu apa yang dia lakukan dengan Tianzi kemarin dan mengira mobil itu miliknya. Mereka membawa pisau dan mendekati Qi Jing. Qi Jing berpikir bahwa mereka akan melukainya dengan pisau tersebut, tetapi mereka hanya merusak mobilnya. Kemudian, Shikong datang dan menyelamatkan Qi Jing dari mereka. Keesokan harinya di akademi, Qi Jing menabrak temannya saat berjalan dan melihat temannya memegang formulir untuk bantuan siswa. Qi Jing mengatakan bahwa dia akan mengisi formulir tersebut. Qi Jing membutuhkan uang, dan setelah dia pergi, ternyata temannya, Xiao, yang juga merupakan teman Bei Bei dan memiliki kemampuan untuk menyamar sebagai orang lain, telah menggantikan posisinya. Saat Qi Jing pulang bersama Shikong, dia menerima pesan bahwa dia telah mendaftar dalam kompetisi pahlawan super yang baru. Shikong menjelaskan bahwa itu adalah kompetisi paling penting di akademi. Qi Jing baru menyadari bahwa formulir yang dia isi adalah untuk kompetisi, bukan bantuan. Shikong meyakinkan Qi Jing untuk tidak khawatir dan dia akan membantunya. Keesokan harinya, nama-nama peserta yang akan mengikuti kompetisi diumumkan. Para siswa yang memiliki kekuatan super dapat menghilang dari tempat mereka dan muncul di panggung. Saat giliran Qi Jing, dia tidak bisa menghilang seperti mereka karena dia tidak memiliki kekuatan super. Qi Jing sangat tertekan dan mengetahui bahwa Shikong mendaftar dalam kompetisi untuk membantunya. Setelah nama-nama peserta diumumkan, Qi Jing pergi ke perpustakaan bersama Shikong untuk membaca buku tentang kekuatan super. Shikong memegang tangan Qi Jing agar dia bisa merasakan kekuatan super yang dimilikinya. Tianzi datang untuk duduk bersama Qi Jing, tetapi ketika dia melihat Qi Jing bersama Shikong, dia sangat kesal dan pergi. Shikong terus melatih Qi Jing untuk menggunakan kekuatan supernya, namun dia masih tidak bisa. Qi Jing sangat frustrasi dan kemudian dia pergi ke lapangan untuk bertanya kepada Tianzi mengapa dia tidak menggunakan kekuatan supernya. Dia mengatakan bahwa Tianzi seharusnya lebih kuat karena dia tidak memiliki kekuatan super seperti dirinya. Tianzi kemudian menendang bola ke tanah dan menghancurkannya dengan kekuatannya, mengatakan kepada Qi Jing bahwa jika dia tidak percaya, dia bisa mencoba menendang bola juga dan tidak akan bisa menghancurkan tanah. Keesokan harinya, Qi Jing terus-menerus berlatih untuk menggerakkan botol, tetapi tidak berhasil. Shikong kemudian datang dan memberitahunya bahwa mereka akan berlatih dengan cangkir hari itu. Qi Jing mencoba menggerakkan cangkir dari jarak jauh dan berhasil, yang sangat mengejutkan Shikong. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan kemudian memberitahu Qi Jing bahwa mereka harus pergi karena waktu sudah larut. Namun, Qi Jing meminta untuk tetap sendirian sejenak. Saat Shikong dalam perjalanan
perjalanan pulang, dia merasakan seseorang mengikutinya dan tiba-tiba berhenti, mengatakan bahwa dia telah diperhatikan terlalu lama dan meminta orang tersebut untuk muncul. Seorang pria muncul di belakang Shikong, yang memiliki kemampuan untuk menghilang. Pria tersebut bertanya kepada Shikong kapan dia mulai menyadari keberadaannya. Shikong menjelaskan bahwa dia sudah memperhatikan pria tersebut di akademi, dan dia adalah orang yang memindahkan cangkir tersebut. Pria itu memperingatkan Shikong agar tidak memanfaatkan Cijing dan mengaku bahwa dia tahu Shikong mendaftar dalam kompetisi untuk membalas dendam. Shikong membela diri, mengatakan bahwa Cijing adalah temannya dan dia tidak memanfaatkannya. Dia mendaftar dalam kompetisi untuk melindungi Cijing. Setelah itu, pria tersebut pergi. Di akademi, Cijing terus memikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari kompetisi karena dia takut akan memalukan dirinya di depan akademi. Dia mencari tahu pelanggaran apa yang dapat membuatnya dikeluarkan dari kompetisi dan mengetahui bahwa jika dia mencuri informasi tentang kompetisi, dia akan dilarang berpartisipasi. Cijing memutuskan untuk mencuri informasi tersebut dan menemukan dua siswa yang juga berencana untuk mencurinya. Dia menangkap mereka dan ketika keamanan tiba, mereka ditemukan bersama. Keesokan harinya, diumumkan di akademi bahwa Cijing dipuji karena telah menangkap kedua siswa tersebut dan sebagai gantinya, dia diberi penghargaan, bukan dihukum seperti yang dia harapkan. Cijing sangat terkejut. Cijing kemudian bertemu Tianzi yang memberitahunya agar tidak mengikuti kompetisi besok karena dia tidak memiliki kekuatan super dan akan mempermalukan dirinya sendiri. Cijing merasa kesal dengan kata-katanya dan mengatakan bahwa dia tidak sendirian. Dia kemudian pergi ke Shikong dan mengatakan bahwa dia harus berlatih dan ikut serta dalam kompetisi. Keesokan harinya, para siswa menuju lokasi kompetisi dan mengetahui petunjuknya. Tahap pertama adalah siswa harus bersaing untuk mengumpulkan kode tertentu dengan dua kelompok bertarung satu sama lain. Yang pertama mencapai atap gedung tempat kompetisi berlangsung akan menang dan maju ke tahap berikutnya. Cijing bertemu Tianzi di gedung dan memberitahunya bahwa di kompetisi, Tianzi mengatakan kepada Cijing bahwa dia harus menyerang zodiak Virgo yang merupakan zodiak Cijing. Tianzi tampak sangat kesal. Kemudian, Tianzi melihat Shikong dan memukulnya. Cijing datang untuk membela Shikong dan Tianzi menyadari bahwa Shikong dan Cijing mengenakan jam tangan yang sama sehingga mereka dapat berkomunikasi. Tianzi mengambil jam tangan dari tangan Shikong, menginjaknya dan menghancurkannya. Cijing merasa kesal dan membawa Shikong pergi. Cijing kemudian bersembunyi di suatu tempat dan melihat Baby sedang memukuli seseorang untuk mendapatkan kode dari orang tersebut. Dia teringat percakapan dengan Shikong tentang setiap zodiak dan kekuatan supernya. Setelah Baby pergi, Cijing berencana untuk keluar dari ruangan tetapi terkejut melihat Shikong yang terluka parah. Shikong memberitahunya bahwa dia terluka saat mencoba menyelamatkannya. Cijing merawat luka Shikong dan kemudian Shikong mengatakan bahwa dia tidak akan bisa lolos ke tahap berikutnya. Cijing bertanya tentang zodiaknya dan ketika Shikong diam, dia menyadari bahwa zodiak yang dimaksud adalah Virgo, zodiak miliknya. Cijing memberitahu Shikong bahwa dia sangat membantunya dan akan memberinya kode yang dia miliki. Shikong berterima kasih padanya. Cijing kemudian berdiri dan mengungkapkan bahwa dia tahu bahwa Shikong bukanlah Shikong asli, melainkan Xiao, gadis yang menyamar. Dia membuktikannya karena jam tangannya pecah, sementara Xiao masih memakai jam tangan. Cijing mengikat Xiao ke kursi dan Cijing dapat membebaskan dirinya dari ikatan dan mengejar Cijing. Dia membuat Cijing terjatuh dan berhasil menyingkirkan Xiao. Ketika Cijing meninggalkan tempat tersebut, beberapa orang membawanya ke sebuah ruangan. Salah satu dari mereka adalah orang yang pernah Cijing lihat saat mereka mencuri tes. Orang itu mengatakan bahwa dia akan membalas dendam terhadap Cijing karena tindakannya terhadap teman-temannya. Tianzi melihat kejadian tersebut, memasuki ruangan, dan menyelamatkan Cijing. Mereka kemudian pergi ke atap gedung dan berhasil lolos ke tahap kedua. Saat Tianzi pulang ke rumah, Cijing mengikuti dan berbicara dengannya, tetapi Tianzi tidak memberikan perhatian dan meninggalkannya. Kemudian, sebuah mobil tiba dan dua orang keluar mencoba menculik Cijing. Tianzi datang dan mengalahkan para penculik, tetapi jari-jarinya terluka. Dia membawa Cijing masuk ke mobil dan mereka pergi ke rumahnya. Setibanya di rumah, ibu Tianzi sedang duduk bersama asistennya. Tianzi menyapa mereka, dan ibunya memperhatikan bahwa dia menyimpan tangannya di saku. Dia menyuruh Tianzi untuk mengeluarkan tangannya dari saku dan melihat bahwa jari-jarinya terkilir. Ibu Tianzi bertanya kepada asistennya tentang kemungkinan penyebab jari-jari yang terkilir tersebut, dan asistennya menjelaskan bahwa Tianzi kemungkinan bertengkar dengan geng ular, karena mereka dikenal dapat memutar jari-jari seseorang. Kemudian, ibunya Tianzi memutuskan untuk berbicara dengannya dan menyarankan agar ia mengambil cuti dari akademi untuk istirahat. Keesokan harinya, Cijing pergi ke akademi dan menanyakan tentang Tianzi. Dia mengetahui bahwa Tianzi akan tinggal di rumah untuk sementara waktu sampai ia sembuh. Cijing kemudian ditawarkan bantuan untuk pergi ke rumah Tianzi dan melihatnya. Setibanya di rumah, ibu Tianzi menyambut mereka. Cijing diperkenalkan oleh Tianzi sebagai teman dekatnya. Cijing masuk ke kamar Tianzi untuk berbicara dengannya. Ketika Tianzi ingin pergi ke kamar mandi, Cijing membantunya. Namun, saat Tianzi berjalan, ia terjatuh dan bersandar pada Cijing. Ibu Tianzi tiba-tiba memasuki kamar dan melihat
kejadian tersebut. Dia kemudian keluar dan meminta Cijing untuk tidak marah jika Tianzi membuatnya kesal di masa depan. Cijing merasa bahwa Ibu Tianzi tampaknya menyukai dirinya. Setelah Cijing meninggalkan rumah, Ibu Tianzi berbicara dengan asistennya dan mengetahui bahwa Cijing adalah gadis biasa dengan orang tua yang tidak memiliki kekuatan luar biasa. Ibu Tianzi memberitahu asistennya bahwa mereka harus memastikan Tianzi menikahi Bei. Keesokan harinya di akademi, ada acara kecil, dan Cijing duduk bersama Cikun. Dia merasa cemas dan khawatir Tianzi mungkin tidak akan datang ke akademi hari ini juga. Namun, Tianzi akhirnya datang, dan semua siswa sedang duduk di sana. Bei melihat bahwa Cijing dan Tianzi saling memandang, dan dia merasa terganggu. Kemudian, Bei berdiri dan memberitahu temannya bahwa dia akan mengumumkan berita penting. Dia memeluk Tianzi dan mengumumkan bahwa pertunangan mereka sudah dekat. Cijing terkejut mendengar pernyataan tersebut dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Dia berdiri dan menjauh, kemudian menangis. Tianzi mengikuti Cijing dan Cikun berada bersamanya untuk menghiburnya. Tianzi melihat mereka dan merasa kesal, lalu pergi. Setelah itu, Cikun bertanya pada Cijing apakah dia akan menjelaskan situasinya kepada Tianzi. Cijing menjawab bahwa Tianzi sudah memiliki tunangan dan tidak mungkin menjelaskan apa-apa kepadanya. Saat mereka kembali ke tempat tinggal mereka bersama teman-teman mereka, kepala sekolah datang dan mengumumkan bahwa pesta telah selesai dan mereka harus kembali ke asrama karena esok hari adalah tahap kedua dari kompetisi. Ketika mereka sampai di asrama dan bersiap untuk tidur, Adam membangunkan mereka dan memperingatkan bahwa pasti akan ada jebakan, jadi mereka harus tetap waspada menghadapi segala kemungkinan. Tak lama kemudian, mereka menemukan kebakaran di asrama. Cijing berlari ke jendela dan meminta bantuan. Kepala sekolah datang dan memberitahu mereka bahwa ini adalah bagian dari kompetisi untuk melihat bagaimana mereka akan menangani masalah jika terjadi sesuatu. Setelah itu, kepala sekolah memarahi asistennya karena tidak mengawasi keadaan dengan baik. Setelah kebakaran di asrama, kepala sekolah menyadari bahwa file-file siswa, termasuk file Cijing, hilang karena kebakaran. Ternyata, sebuah geng telah mencuri file-file tersebut dan mereka sedang merencanakan tindak lanjutnya. Hari berikutnya dimulai dengan tahap kedua dari kompetisi. Pada tahap ini, siswa harus mengumpulkan batu permata dari hutan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Ketika tahap kedua dimulai, siswa diperintahkan untuk pergi ke hutan dan mencari batu permata. Di hutan, asisten kepala sekolah dan beberapa orang berpakaian kostum sedang menunggu siswa. Mereka bertugas memantau dan memastikan jalannya kompetisi sesuai rencana. Cijing dan Cikun memasuki hutan bersama, tetapi mereka segera dipisahkan oleh seorang guru yang memberitahu mereka bahwa anak laki-laki harus mengikuti jalur yang berbeda dari anak perempuan. Cijing bergerak di jalur perempuan dan tiba-tiba berteriak. Suaranya didengar oleh Bai, yang berusaha menenangkan keadaan dengan memberitahu bahwa Cijing berada bersama Cikun dan mungkin tidak ada yang serius terjadi. Sementara itu, Tianzi dan Bei yang juga berada di hutan, menghadapi masalah ketika asisten kepala sekolah dan para pria berpakaian kostum muncul di jalur mereka. Mereka harus menghadapi serangan ini untuk bisa melewati titik pemeriksaan yang merupakan bagian dari kompetisi. Setelah peristiwa kebakaran dan pencurian file, kompetisi memasuki tahap kedua. Di tahap ini, peserta harus mengumpulkan batu permata dari hutan. Selama kompetisi, Cijing dan Cikun terpisah karena guru memisahkan jalur laki-laki dan perempuan. Di hutan, Cijing mengalami masalah ketika sekelompok orang berpakaian kostum mengaku sebagai petugas pemeriksaan. Mereka memaksa Cijing untuk menyerahkan tasnya dan kemudian mengurungnya di dalam kotak. Namun, Tianzi dan Cikun datang tepat waktu dan berhasil mengalahkan penjahat tersebut, meskipun mereka berhasil melarikan diri. Sementara itu, kepala sekolah dan asisten kepala sekolah mengunjungi kedai makan tempat Cijing tinggal untuk mendapatkan informasi tentang keluarganya. Mereka bertanya kepada paman Cijing tentang ibunya yang meninggal karena pendarahan hebat dan ayahnya yang menghilang. Paman Cijing mengatakan bahwa ayahnya bernama Wei. Kepala sekolah menduga bahwa Wei, yang sering mengunjungi makam ibunya, mungkin akan pergi ke makam hari ini. Ketika kepala sekolah tiba di makam, dia menemukan Wei di sana. Wei memberitahu kepala sekolah bahwa file Cijing telah dicuri dan dia ingin agar Cijing menjalani tes di tempat yang dikelola oleh Fang dan Ibu Tianzi. Wei memperingatkan bahwa Fang adalah orang yang berbahaya dan harus diwaspadai. Sementara itu, Cikun terus mencari Cijing. Dalam perjalanannya, ia melihat sebuah kolam dan teringat ibunya yang sedang sakit. Di sisi lain, Cijing dan Tianzi, setelah dihadapkan dengan ancaman dari sekelompok orang berpakaian kostum, berhasil bertemu dan berkoordinasi. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk mengatasi situasi dan melanjutkan kompetisi. Di tengah malam saat mereka bersembunyi, Cijing kaget melihat sosok bertopeng yang tiba-tiba muncul. Dia berteriak dan melarikan diri, dikejar oleh anggota geng hingga mencapai celah di dalam gunung. Dalam situasi genting tersebut, Tianzi berhasil menangkap tangannya sebelum jatuh. Cijing menyadari bahwa Tianzi adalah orang yang telah menyelamatkannya saat mereka masih kecil dan merasa berterima kasih atas kedua kesempatan tersebut saat kecil dan saat ini. Mengingat bahaya yang mengancam para peserta kompetisi, kepala sekolah memutuskan untuk membatalkan kompetisi. Namun, saat mengumpulkan semua
siswa, Tianzi dan Cijing tidak ditemukan. Kepala sekolah meminta bantuan para asistennya untuk mencari mereka. Tianzi dan Cijing, yang berada di tempat tersembunyi agar tidak terdeteksi oleh geng, saling berterima kasih. Cijing memahami alasan Tianzi tidak menggunakan kemampuannya yang luar biasa, karena ia bukanlah orang yang terlahir di bawah tanda zodiak Leo. Saat malam tiba, Tianzi memberitahu Cijing bahwa ulang tahunnya akan datang dalam 3 hari dan bahwa mereka akan merayakan ulang tahun mendatang bersama. Ketika Tianzi menatapnya, kepala sekolah dan asistennya datang untuk mengambil mereka. Keesokan harinya, ibu Tianzi memberitahu putranya bahwa dia tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat dan harus menjaga jarak dari masalah. Cijing merasa khawatir setelah Tianzi mengalami masalah setiap kali bersamanya, dan ketika dia kembali ke sekolah, dia langsung menuju perpustakaan untuk mencari Cekun. Cekun tampak sangat terganggu dan bertanya tentang apa yang terjadi selama kompetisi dengan Tianzi, tetapi Cijing tidak menjawab dan meninggalkannya. Setelah ujian selesai, Cijing mencoba untuk berbicara dengan Tianzi, tetapi dia menemukan bahwa Tianzi sedang bersama pengawal ibunya yang tidak mengizinkannya berbicara dengan Tianzi. Cijing kemudian meminta bantuan Adam untuk membantunya melihat Tianzi. Ketika mereka sampai di rumah Tianzi, pengawal tidak mengizinkan mereka masuk. Adam berhasil masuk, tetapi mereka tidak dapat menemukan Tianzi. Pada malam hari, Tianzi memutuskan untuk menggunakan kekuatan supernya untuk melarikan diri dari rumah. Dia berhasil keluar dan bertemu dengan Cijing. Saat itu adalah hari ulang tahunnya. Ketika ibunya tiba di rumah, dia menyadari bahwa putranya tidak ada di rumah dan yang berada di kamar Tianzi adalah sosok yang menyerupai Tianzi karena Tianzi lahir di bawah tanda zodiak Gemini yang memungkinkan dia untuk membentuk dua sosok. Ibunya mengusir sosok tiruan dari kamar dan memerintahkan pengawal untuk bersiap-siap karena dia akan pergi mencari Tianzi. Di hari ulang tahun Tianzi, suasana perayaan sangat meriah. Selama perayaan tersebut, Tianzi memperhatikan bahwa ibunya berada di luar restoran di dalam mobil. Setelah perayaan selesai, Tianzi mendekati ibunya di mobil. Saat mobil akan bergerak, ibunya melihat Cikon keluar dari restoran tempat Chengge berada, membuatnya sangat terkejut. Ibunya Tianzi kemudian mengancam bahwa jika Tianzi tidak menjauh dari Chengge, dia akan menutup restoran miliknya. Chengge yang sedang memilih pakaian untuk kompetisi babak akhir menemukan hadiah dari pamannya yang ditinggalkan untuknya. Ketika ia membuka hadiah tersebut, ia menemukan sebuah hati yang indah, tetapi Chengge tidak terlalu memperhatikan hadiah itu dan tidak menyadari bahwa ada pesan tersembunyi di balik hati tersebut. Pada hari kompetisi babak akhir, peserta harus menunjukkan kekuatan mereka di depan juri dan lawan mereka. Chengge dan Baby saling berhadapan dalam babak final, namun Baby berhasil mengalahkan Chengge dan memenangkan kompetisi. Setelah itu, giliran Adam melawan Cikon dalam pertandingan terakhir. Dalam pertandingan ini, Adam berhasil menang, menegaskan ketegangan yang ada di antara para karakter. Setelah kemenangan Baby atas Chengge, perayaan kompetisi memasuki babak akhir. Baby mengajukan permintaan kepada Tianzi, dia akan menyerah jika Tianzi mengakui di depan umum bahwa dia mencintainya. Namun, Tianzi menolak untuk mengatakannya dan malah mengungkapkan bahwa dia menyukai orang lain, yang sebenarnya merujuk pada Chengge. Baby merasa kecewa dan meninggalkan kompetisi, sehingga pertandingan Tianzi dengan Cikon menjadi babak final. Setelah kompetisi selesai, Tianzi dan Chengge pergi ke suatu tempat yang tenang untuk melihat bintang. Sementara itu, ibu Tianzi mengetahui bahwa seorang tahanan telah melarikan diri dan meminta para penjaga untuk segera mencarikannya. Ternyata, tahanan yang kabur adalah pemimpin geng yang mencoba menculik Chengge. Pemimpin geng tersebut memberitahu anggotanya bahwa mereka harus menangkap Chengge untuk mendapatkan kembali sesuatu yang mereka cari. Tianzi dan ibunya kemudian pergi berbelanja untuk persiapan pesta ulang tahun. Saat mereka akan pergi, Tianzi merasa bahwa Cikon sedang mengawasinya. Dia menantang Cikon untuk muncul, karena dia sudah merasa diikuti untuk waktu yang lama. Ketika Cikon muncul, dia memberitahu Tianzi bahwa dia adalah seorang kelahiran zodiak Leo dan mencoba memprovokasi Tianzi dengan pukulan untuk menunjukkan kekuatan luar biasanya. Namun, Tianzi tidak dapat menunjukkan kemampuannya karena dia bukan seorang Leo. Cikon memperingatkan Tianzi bahwa dia akan kalah dalam babak final kompetisi karena dia adalah Leo sejati. Setelah itu, Tianzi pulang ke rumah dan ibunya melihat dia terluka. Tianzi mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi besok dan tidak ingin bergabung lagi. Ibunya menenangkan Tianzi dan berjanji untuk mengurus semua persiapan. Dia memberikan Tianzi obat untuk membantu penyembuhannya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Pada hari berikutnya, Tianzi bangun dengan tubuh sangat lelah dan merasa mual. Meski demikian, ia memutuskan untuk pergi ke sekolah untuk mengikuti kompetisi. Di ruang ganti, Cikon sedang bersiap-siap ketika seorang pria bernama Gen masuk dan menawarkan uang jika Cikon terus memukul Tianzi. Cikon marah dan mengusir Gen dari ruangan tersebut. Sebelum kompetisi dimulai, Chengge mendekati Cikon dan memohon kepadanya untuk tidak menyakiti Tianzi lebih jauh. Ia menjelaskan bahwa Tianzi adalah sahabat dekatnya dan berharap Cikon dan Tianzi bisa saling menghormati. Setelah berbicara dengan Cikon, Chengge merasa sedikit lega dan kembali ke tempat pertandingan. Kompetisi dimulai dan Cikon terus menyerang Tianzi, membuat
membuat semua orang di sekitar merasa heran. Tianzi kesulitan untuk menunjukkan kekuatan luar biasanya karena kondisinya yang buruk. Qi Kon menantang Tianzi untuk menggunakan kekuatan luar biasanya, mengatakan bahwa dia akan menyerah jika Tianzi mau. Namun, Tianzi menolak dan berkata bahwa dia lebih memilih mati demi keluarganya. Selama pertarungan, Tianzi jatuh ke tanah setelah serangan keras dari Qi Kon. Dia bangkit kembali dengan tekad yang kuat untuk melawan meski dalam kondisi yang sangat lemah. Selama pertandingan antara Tianzi dan Qi Kon, Chengge berseru dengan suara keras, meminta agar Qi Kon berhenti memukul Tianzi karena jika diteruskan, Tianzi bisa mati. Qi Kon, setelah mendengar ancaman tersebut, mengaku kalah dan mengundurkan diri dari kompetisi. Dengan demikian, Tianzi dinyatakan sebagai pemenang kompetisi. Tianzi dibawa ke rumah sakit oleh teman-temannya, termasuk Chengge. Saat di rumah sakit, ibu Tianzi datang untuk memeriksa kondisi anaknya dan memastikan bahwa dia baik-baik saja. Setelah memastikan keadaan Tianzi, ibu Tianzi meminta untuk berbicara dengan Chengge di luar ruang perawatan. Di luar, ibu Tianzi bertanya kepada Chengge apakah dia memiliki perasaan khusus terhadap Tianzi. Chengge mengakui bahwa dia memang menyukai Tianzi, namun ibu Tianzi menjelaskan bahwa Chengge tidak cocok untuk keluarga mereka. Dia menjelaskan bahwa keluarga mereka memiliki aturan ketat yang tidak memperbolehkan salah satu anggota keluarga menikah dengan seseorang yang bukan dari latar belakang keluarga mereka. Sementara itu, Direktur Akademi juga datang untuk berbicara dengan ibu Tianzi. Direktur memberitahu ibu Tianzi bahwa Tianzi menggunakan teknik dasar selama kompetisi. Meskipun Tianzi berhasil menang dengan teknik sederhana, Direktur merasa ada yang tidak beres dan curiga dengan keadaan tersebut. Setelah berbicara, Direktur melihat seorang perawat keluar dari ruang perawatan Tianzi dengan kapas berdarah. Tanpa sepengetahuan perawat, Direktur mengambil sepotong kapas yang berisi darah Tianzi untuk diperiksa lebih lanjut. Keesokan harinya, ibu Tianzi berada di rumah sakit bersama anaknya. Setelah itu, dia keluar dan memberi instruksi kepada para penjaga untuk mencari Tianzi. Saat Qi Kon sedang dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan seseorang yang bekerja di perusahaan Fang. Orang tersebut menawarkan bantuan kepada Qi Kon untuk menjadi ahli waris keluarga Fang, tetapi Qi Kon merasa bingung mengapa dia diberi tawaran tersebut. Malam harinya, Qi Kon bertemu dengan Chengge di sebuah kafe dan sengaja menambahkan zat pewarna ke dalam kopi Chengge. Setelah meminumnya, Chengge tertidur. Sementara itu, Chengge yang sedang menuju mobilnya diculik oleh sekelompok orang tak dikenal. Pada hari yang sama, saat acara penunjukan ahli waris Tianzi tiba, Direktur Akademi memberitahu ibu Tianzi bahwa ada kejanggalan dalam darah Tianzi dan meminta agar acara penunjukan ahli waris dihentikan untuk menghindari masalah jika publik mengetahui bahwa Tianzi bukan anak asli keluarga Fang. Ibu Tianzi menolak untuk membatalkan acara, menyatakan bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui informasi tersebut dan meminta direktur untuk tidak membahasnya lebih lanjut. Ketika Tianzi turun untuk menghadiri acara, dia mendapati bahwa Chengge dan Qin tidak hadir. Tianzi mencoba menghubungi mereka, tetapi tidak ada balasan. Saat Tianzi mencoba menghubungi Chengge dan Qin, dia menerima panggilan dari Qi Kon. Qi Kon memberitahunya bahwa dia telah menculik Chengge dan Qin, dan menunjukkan video mereka yang sedang terjebak dengan bom yang hanya bisa dinonaktifkan dengan sidik jari Tianzi. Qi Kon memberitahu Tianzi bahwa jika dia tidak menyelamatkan mereka dalam waktu 10 menit, mereka akan mati. Saat Tianzi tiba di lokasi yang diinformasikan oleh Qi Kon, dia menemukan 2 jalur. Di ujung setiap jalur, ada salah satu temannya yang harus dia selamatkan. Qi Kon juga memberitahu bahwa dia sedang menyiarkan langsung acara tersebut, menunjukkan semua yang terjadi di pesta. Tianzi hanya memiliki 3 menit tersisa untuk menyelamatkan keduanya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan keduanya adalah dengan menggunakan kemampuan luar biasanya sebagai pemilik zodiak Gemini untuk membagi dirinya menjadi 2. Tianzi melakukan hal tersebut dan semua orang di pesta terkejut melihat kemampuannya. Setelah berhasil menyelamatkan Chengge dan Qin, Qi Kon turun ke pesta dan mengungkapkan kepada semua orang bahwa 18 tahun yang lalu, Fang hamil namun melahirkan prematur dan mengira anaknya telah meninggal. Mian, suami Fang, memiliki hubungan dengan wanita lain yang juga hamil, dan anak yang lahir dari hubungan tersebut adalah Tianzi. Fang kemudian mengatur untuk mengklaim anak yang masih hidup dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Setelah Tianzi berhasil menyelamatkan Chengge dan Qin, dia kembali ke pesta hanya untuk mengetahui bahwa Qi Kon sudah meninggalkan tempat tersebut. Qi Kon kemudian mengadakan pertemuan dengan para tetua keluarganya dan mengumumkan bahwa dia adalah ahli waris sah dari keluarga Fang. Setelah pertemuan, Qi Kon bertemu dengan ayah Chengge dan menyerangnya karena menculik putrinya dan hampir menyakitinya. Sementara itu, Tianzi pergi ke akademi dengan mengenakan masker agar tidak dikenali. Dia berbicara dengan kepala sekolah dan memberitahunya bahwa dia ingin meninggalkan akademi. Kepala sekolah menyarankan agar Tianzi hanya mengambil cuti sementara dan tidak meninggalkan akademi sama sekali. Tianzi menolak saran tersebut dan mengabaikan peringatan kepala sekolah tentang menghindari obat-obatan yang diberikan ibunya, dan dia pergi dengan keputusan untuk meninggalkan akademi. Sementara itu, Baby pulang ke rumahnya larut malam dan menemukan ayahnya menunggunya. Ayahnya memberitahunya untuk menjauh dari Tianzi karena dia bukan lagi anggota
anggota keluarga Fang. Baby merasa kecewa dan mengingat bahwa ayahnya dulu yang menyuruhnya mendekati Tianzi, sekarang malah menyuruhnya menjauh dari Tianzi. Ayahnya mengatakan bahwa situasi telah berubah dan keputusan tersebut demi kebaikan Baby. Baby kembali ke rumahnya dan menghadapi ayahnya yang mengatakan bahwa dia harus memikirkan posisi keluarganya. Meskipun begitu, Baby merasa tertekan dan meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Sementara itu, Chengge sedang duduk bersama pamannya dan Tianzi, dan mereka memesan mie. Pamannya, Wei, memberitahunya bahwa dia membuat mie dengan cara yang sama seperti ibunya dan mengungkapkan bahwa dia adalah ayah Chengge. Wei juga meminta Chengge untuk menjauh dari Tianzi, tetapi Chengge menolak dan meninggalkan tempat tersebut. Wei kemudian berbicara dengan pamannya dan mengatakan bahwa ada seseorang bernama Fang yang menyebabkan dia menjauh dari putrinya. Tianzi yang mendengar percakapan tersebut keluar dan bertanya kepada pamannya, "Hal, apakah benar bahwa Wei adalah ayah Chengge?" Hal mengonfirmasi bahwa itu benar, dan Tianzi keluar dari restoran sambil merenung tentang semua kenangan dan momen yang dia alami dengan Chengge. Pada malamnya, Tianzi pergi menemui ibunya dan bertanya apakah dia mengenal seseorang bernama Wei. Ibunya terlihat gelisah dan tidak bisa menjawab. Tianzi kemudian memberitahunya bahwa Wei adalah ayah Chengge. Ibunya sangat terkejut dan mengatakan bahwa yang paling penting saat ini adalah menjaga obat yang dia konsumsi dan memperingatkannya bahwa jika tidak akan ada bencana. Sementara itu, Chikon berada di perusahaan dan memberitahu para karyawan bahwa mereka akan diberhentikan dan gaji mereka tidak akan dibayar. Para karyawan dan para tetua keluarga Fang memprotes keputusan Chikon. Tianzi datang ke perusahaan untuk mencari obatnya dan bertemu dengan Chikon di sana. Chikon kembali ke perusahaan dan berbicara dengan ahli kimia perusahaan mengenai pentingnya obat tersebut yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengatasi masalah di gurun. Pada hari berikutnya, Chikon mengunjungi Chengge di restorannya dengan membawa makanan. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia tidak berniat menyakitinya dan bahwa bom itu sebenarnya hanya permainan. Namun, Chengge menolak untuk memaafkannya dan meminta agar dia tidak datang lagi. Chikon meminta kesempatan untuk bertemu Chengge malam itu untuk terakhir kalinya. Malamnya, Chengge memenuhi janjinya dan pergi ke tempat yang telah disepakati. Chikon memberitahunya bahwa dia telah membeli bintang untuknya dan menjelaskan bahwa dia sangat mencintainya, bahkan jika dia tidak ada saat Chengge masih kecil. Chikon mengaku bahwa dia menganggap dirinya sebagai ayah Chengge. Ketika Chengge tiba di restoran, dia menemukan ayahnya terikat di kursi. Salah satu anggota kelompok yang menculik ayahnya muncul dan kemudian menghilang. Ayah Chengge berhasil membebaskan dirinya dan berusaha menyelamatkan putrinya, tetapi dia tidak berhasil dan diserang oleh salah satu anggota kelompok. Anggota tersebut kemudian memberitahu Chengge tentang Mali, seseorang yang sangat mirip dengannya dan memiliki kekuatan besar. Dia menjelaskan bahwa Mali adalah orang yang paling kuat dan bahwa dia dapat mengambil alih tubuh Chengge jika dia dibebaskan. Sementara itu, Tianzi menyadari situasi yang sedang berlangsung dan berusaha untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tianzi pulang ke rumah dan memberitahu ibunya bahwa dia perlu menemukan penyihir ular yang menculik Chengge. Ibunya memberitahu bahwa untuk menemukannya, dia harus mencari platform bintang misterius. Tianzi kemudian menuju perusahaan Chikon dan bertanya tentang platform tersebut. Chikon menjelaskan bahwa dia telah menghancurkan platform itu. Tianzi memberitahu Chikon bahwa penyihir ular telah menculik Chengge. Sementara itu, kelompok penjahat berencana untuk menyuntikkan zat berbahaya pada Chengge. Tianzi bertemu dengan pemimpin kelompok penjahat dan meminta informasi, namun pemimpin kelompok tersebut hanya akan memberikannya jika Tianzi menyerahkan seluruh kekuatan keluarga Fang. Chengge berusaha melarikan diri dari kelompok penjahat dan memantau pergerakan pemimpin kelompok tersebut. Dia menemukan lokasi dan berusaha membuka pintu untuk melarikan diri. Ketika pemimpin kelompok penjahat tiba di tempat persembunyian mereka, dia menyadari bahwa Chengge telah melarikan diri. Dia segera keluar untuk mencarinya dan menemukan Chikon menunggu di luar. Ketika pemimpin kelompok penjahat mengetahui bahwa Chengge telah melarikan diri, dia berusaha pergi, namun kelompok penjahat mengurungnya. Chikon berhasil mengalahkan mereka semua dan melarikan diri. Chengge akhirnya berhasil melarikan diri dan menuju ke akademi. Chengge pergi ke direktur akademi dan melaporkan bahwa kelompok penjahat telah menculiknya dan menyuntikkannya dengan zat berbahaya. Dia juga menanyakan tentang Mary, dan direktur akademi memberitahunya bahwa Mary mirip sekali dengan dirinya. Setelah keluar dari pertemuan dengan direktur, Chengge bertemu dengan Tianzi yang menanyakan kabarnya. Mereka saling bertanya-tanya tentang keadaan masing-masing, dan pertemuan mereka disaksikan oleh Chikon yang terlihat kesal. Sementara itu, Adam sedang bermain gitar dan Chikon, yang marah, menghancurkan gitar Adam dengan kemampuannya yang luar biasa. Di bar, Baby sangat sedih karena berpisah dengan Tianzi. Dia minum dan menangis. Xiao, yang melihat Baby dalam keadaan terpuruk,
berusaha menghiburnya dengan memeluknya dan memberikan dukungan emosional. Chikon juga berada di bar yang sama dengan Baby dan melihat bagaimana Xiao memeluknya. Dia merasa marah dan menyerang Xiao, mengetahui bahwa Xiao melakukannya demi temannya. Kelompok penjahat mulai menculik para siswa, termasuk Baby dan pacarnya, Bai. Namun, mereka berhasil melarikan diri dari penjahat. Mereka kemudian melapor kepada asisten direktur, yang menyampaikan berita kepada direktur tentang situasi tersebut. Direktur memutuskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah ini. Setelah menerima laporan dari Cheng Ge, direktur akademi memutuskan untuk memberikan cuti kepada siswa tanpa membuat mereka terlalu khawatir. Namun, asisten direktur merasa curiga terhadap situasi tersebut. Ketika asisten tersebut ditanya, dia mengeluarkan sebuah jarum suntik dari saku dan menyuntikkan zat berbahaya ke dirinya sendiri. Dia mengungkapkan bahwa kecurigaan direktur adalah benar dan dia adalah salah satu penyihir ular. Dia kemudian menyerang direktur dengan kekuatan luar biasa hingga direktur pingsan. Sementara itu, Chikon pergi ke tempat berkumpulnya kelompok penjahat. Mereka memanfaatkan Chikon untuk mendapatkan obat dari dirinya. Dengan jumlah yang sangat banyak, mereka menyuntikkan obat ke tubuh mereka sendiri. Pemimpin kelompok penjahat kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Chikon. Chikon mencoba melawan, tetapi tidak berhasil dan akhirnya diserahkan kepada pemimpin penjahat untuk disuntik dengan obat. Namun, sebelum pemimpin penjahat dapat menyuntikkan Chikon, para tetua keluarga Fang muncul dan menyelamatkan Chikon. Setelah keluar dari tempat tersebut, salah satu dari tetua tersebut memberitahu Chikon bahwa dia harus berdamai dengan Tianzi agar mereka dapat mengalahkan penyihir ular bersama-sama. Chikon dan Tianzi akhirnya mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dalam menghadapi penyihir ular dan mengatasi masalah yang ada. Setelah menyelesaikan urusan mereka dengan penyihir ular, Chikon berencana untuk mengembalikan semua kepada Tianzi dan kemudian meninggalkan bersama ibunya. Saat mereka berdiri bersama, dua anggota dari kelompok penjahat muncul dan berusaha membunuh Tianzi. Namun, seorang teman mereka, Ming, melindungi Tianzi dan terbunuh karena tertusuk pisau. Cheng Ge yang melihat semua kejadian tersebut merasa sangat terguncang. Mereka kemudian menguburkan Ming dengan penuh rasa hormat. Tianzi menginformasikan kepada teman-temannya bahwa ada obat yang dapat melemahkan kekuatan penyihir ular, tetapi akan membuat mereka kehilangan fokus. Dia menekankan pentingnya bersiap menghadapi apa yang akan datang. Mereka sepakat untuk menyerang tempat persembunyian kelompok penjahat dan merencanakan serangan bersama-sama. Selama persiapan, Chikon secara sengaja menabrak Cheng Ge saat dia berjalan dan mengungkapkan niatnya untuk membalas dendam pada keluarga Fang. Dia menyatakan betapa dia sangat mencintai Cheng Ge dan meminta maaf kepadanya. Meskipun Cheng Ge awalnya terdiam, akhirnya dia memaafkan Chikon. Tianzi yang mendengarkan perbincangan tersebut merasa lega dan menyadari bahwa mereka bisa bekerja sama dengan baik. Para siswa kemudian melancarkan serangan ke markas kelompok penjahat. Mereka menemukan rekan mereka yang telah disuntik dengan obat dan tidak sadarkan diri. Dengan tekad dan semangat, mereka melawan penjaga dan melanjutkan perjalanan menuju pemimpin kelompok penjahat. Setelah melewati berbagai rintangan dan pertempuran sengit, mereka akhirnya menghadapi pemimpin kelompok penjahat di tempat persembunyiannya. Perjuangan mereka mencapai puncaknya, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan musuh dan mengembalikan kedamaian. Dalam pertempuran akhir di markas kelompok penjahat, Tianzi dan Chikon berhadapan dengan situasi kritis. Mereka menemukan sebuah bom yang akan meledak dalam beberapa menit dan harus dihentikan. Para siswa bertempur dengan sengit melawan penjaga dan anggota kelompok penjahat. Tianzi meminta Chikon untuk menggunakan kekuatan supernya untuk menjauhkan bom dari mereka. Namun, Chikon memperingatkan bahwa jika dia melakukannya, bom tersebut mungkin akan meledak. Dengan tekad yang kuat, Chikon memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dia mengambil bom dan menjauh darinya, meminta Tianzi untuk menjaga Cheng Ge. Chikon meledakkan bom tersebut menyebabkan kematiannya. Cheng Ge, yang sangat terpukul oleh kehilangan Chikon, secara tidak sadar berubah menjadi Mary. Walaupun Mary seharusnya menyerang teman-temannya, dia memilih untuk membantu mereka. Dengan bantuan Mary, mereka berhasil mengalahkan kelompok penjahat dan menyelamatkan Hari. Beberapa waktu kemudian, di sebuah konferensi, diumumkan bahwa Tianzi adalah pewaris sah keluarga Fang, menggantikan posisi Chikon. Tianzi pergi ke restoran tempat Cheng Ge bekerja, hanya untuk menemukan sepucuk surat perpisahan dari Cheng Ge. Dalam surat tersebut, Cheng Ge mengungkapkan ketidakpastiannya tentang masa depannya dan mengungkapkan betapa bahagianya dia menghabiskan waktu bersama Tianzi. Di sisi lain, kelompok penyihir ular merencanakan balas dendam terhadap siswa akademi. Namun, di akhir cerita, Tianzi berada di restoran Khalid Cheng Ge, memesan mie, dan menyadari bahwa Cheng Ge adalah orang yang menyiapkannya. Ketika mereka bertemu, Tianzi tersenyum dan mengatakan bahwa telah lama sejak mereka terakhir bertemu, menyimpulkan cerita dengan nada bahagia.